Dipersembahkan oleh Selanjutnya kita akan masuk box yang lebih mendalam lagi. Iya. Box nomor berapa, Ustadz? Nomor 5 insya Allah. Nomor 5. Kita buka box nomor 5. Mahabbah. Nah, Ustadz, di suasana Ramadan ya, kenapa sih masih ada perbedaan tentang bagaimana menentukan Ramadan itu jatuhnya kapan antara organisasi-organisasi Muslim Islam? Iya, karena cara penghitungnya berbeda, maka hasilnya tentu berbeda juga. Ada dengan melihat hilal, ada dengan penanggalan dan sebagainya. Padahal Dengan Tuhan ruqyah. satu dan keyakinannya sama. Ya nggak apa-apa. Berbeda itu bukan berarti kita bermusuhan. Orang sendal kita kanan kiri ya berbeda. Oh sama gimana? Jadi menyikapi perbedaan ini mesti dengan lapang dada. Kalau aku sih dari dulu nggak ada masalah ya, orang kita beda agama dengan teman kita yang nggak pernah ribut. Ya, apalagi satu agama terus beda pendapat aja. Ya, nggak ada masalah. Nah, Ya, aku tanya, dari situ kan lahir lagu Damai Bersama. damai bersama. Iya. Saya mau dengar liriknya Ustadz, supaya semua tahu Iya. tentang keberbedaan itu Iya. bukan masalah. Ya, aku adalah kamu, engkau, dan kita tak berbeda. Kita semua sama, punya hati, punya cinta. Walau kita berbeda, bahasa, ras, agama, namun itu bukan alasan untuk saling bermusuhan. Betul, lagu saya buat sama Buya Yahya. Bayangin Jadi dengan Buya Yahya kan? dengan bikin Buya lagu. Yahya. Jadi lagu itu ya Masya Allah ya. Boleh nanti dicek ya di YouTube ya, video klipnya. Tapi lagu itu belum dipromosiin. Saya pengen menyampaikan ya, kita semua harus menjadi juru damai. Berapapun harga yang harus kita keluarkan untuk mendamaikan orang yang berseteru, bayar. Itu. Alangkah bahayanya hidup bersengketa. Coba lihat negara-negara konfliknya. Di Indonesia ini nikmat yang terbesar yang harus kita syukuri, nikmat hidup damai itu. Jangan terpancing dengan provokasi. Ya, hari ini kan orang gara-gara masalah sedikit ribut. Kalau yang satu merasa dicurangi, gimana cara ngedamain? Iya. Angket, pakai angket, Mas. Semua agama itu mengajarkan cinta ya, Ustadz, Yes. untuk mencintai sesama. Tadi Ustadz juga bilang cinta tidak memandang latar belakang agama dan lain-lain. Tapi kenapa sih Ustadz kok ada larangan menikah berbeda agama, Tat? Ya, jadi hakikat cinta itu nanti di surga, Kak. Gimana, Ustaz? Hakikat pernikahan, hakikat cinta itu nanti di surga. Bagaimana mungkin orang dia memutuskan menikah dengan orang beda agama sementara dia yakin orang yang dia nikahi tidak akan masuk surga? Masing-masing agama itu meyakini orang yang percaya Tuhan itu masuk surga Masuk dengan surga. keyakinan masing-masing. Gitu Iya. gimana? Jadi Mas, gini loh. Kita sebagai orang Islam tahu paham ya akidah ya. Akidah itu roots, akar dalam Islam yang nggak boleh sedikit pun ada keraguan di dalam itu. Jadi setiap orang Islam dia mesti yakin semua orang Islam pasti masuk surga. Pasti. Tapi kita nggak tahu berapa lama dia digoreng nanti dibakar karena dosa di neraka. Tapi endingnya semuanya yang pernah mengucapkan syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia pasti masuk surga. Kalau dalam Islam sebetulnya nikah beda agama itu ada. Tapi Tapi laki-lakinya Islam, perempuannya non muslim dengan niat dakwah. Dulu ayat itu ada, tapi udah dimasuk. Karena minoritas kita sedikit kan. Jadi para sahabat menikah dengan orang-orang ahlul kitab dengan niat mendakwahi mereka. Tapi kalau dalil perempuannya Islam, laki-laki non muslim itu tidak pernah ada yang membolehkan dari awal karena perempuan ini lemah. Kalau perempuan ini nanti dia pun hamil, punya anak, nanti udah lahir, nanti kalau diajak nanti pindah ke agama suaminya, kalau nggak mau gue cerai, jadi janda, mendingan daripada jadi janda ikut. Akhirnya banyak perempuan-perempuan ikut. Ini modus-modus ya, motif-motif orang untuk mendakwakan agama dia dengan pernikahan. Termasuk dalam Islam pun dengan pernikahan juga. Bagaimana sih kita kemudian bisa mewujudkan cinta kasih dalam memilih jodoh misalnya, walaupun jodoh di tangan Tuhan, tapi kan kita harus berusaha. Ini bagaimana, Ustadz? Kalau milih jodoh tuh nggak apa-apa ganteng, nggak apa-apa kaya, yang penting soleh. Definisi soleh itu gimana, Ustadz? Definisi soleh itu kayak Definisi gimana? soleh itu cowok, kalau soleha cewek. Ya, betul tuh. Cocok. Jadi kalau ada orang melamar tuh, ya kalau kita mau ngambil menantu ya cari menantu, itu cari siapa yang sholat subuhnya di masjid. Ya, saya kalau ngecek orang soleh itu ya standarnya siapa yang sholat di masjid.
Kalau itu yang zahir ya, kalau hati orang kita nggak tahu ya, kita nggak tahu ya. Kalau di masjid semua orang nampaknya soleh, semua memang benar ya. Tapi kalau mau betul-betul soleh, kita bergaul dengan dia, lihat muamalah dia, akhlak dia gimana. Baik, orang-orang soleh dan soleha itu kan artinya ia takut akan Tuhan. Nah, Tuhan itu kan maha penyayang, Ustadz. Kenapa kita harus takut sama Tuhan? Karena Tuhan kan Takut maha kepada pengasih. Allah ini Kak, berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut kepada makhluk dia akan lari menjauh, dia bersembunyi. Tapi orang yang takut kepada Allah dia akan lari mendekat, merapat kepada Allah. Beda takut itu, ini takwa namanya. Jadi ketika orang sudah takut kepada Allah, dia akan angkat tangan dan menyerah kepada Allah. Dia nggak betul-betul sujud kepada Allah dan tunduk. Beda dengan takut kepada makhluk, orang lari. Nah, makanya takwa itu adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan kita manusia. Takwa. Ya, orang yang bertakwa itu mulia, Bang, dalam pandangan Allah. Nah, orang yang tidak bertakwa hina. Suatu hari Rasulullah SAW duduk dengan para sahabat. Kemudian Nabi bertanya, ada orang lewat, orang kaya lewat. Bagaimana pendapat kamu tentang orang itu? Sahabat bilang, dia orang beruntung ya Rasulullah. Dia kaya, dia ganteng. Ya, kalau dia bicara orang pasti dengarkan dia bagi usulan pasti diterima usulnya. Kalau dia pinang anak orang pasti diterima jadi menantu. Sungguh beruntung orang itu. Nabi diam. Kemudian lewat lagi orang miskin, sahabat. Bajunya compang-camping, bertambal-tambal. Terus kata Nabi, bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Dia orang yang malang ya Rasulullah. Dia miskin, wajahnya pun pas-pasan, nggak tampan. Kalau dia bicara tak mungkin didengarkan orang. Kalau dia bagi usul nggak mungkin diterima usulnya. Kalau dia pinang orang tak ada yang mau diterima dia jadi menantu. Dia orang yang malang ya Rasulullah. Maka Nabi jelaskan di hadapan sahabat, kata Nabi, sesungguhnya orang yang kedua ini, dia lebih baik dalam pandang Allah daripada orang yang pertama seisi dunia. Nah, jadi ketakwaan itu perkara yang paling mahal, yang paling penting. Kan ini tentang cinta kasih ya. Mahabbah ya. Tadi bicara ada orang kaya dan miskin. Itu gimana itu Allah menentukan, oh ini kaya, ini miskin, ini pintar, ini bodoh, ini menang, ini kalah. Ini ada cinta kasih, tapi juga ada juga orang yang dikasih oleh Allah susah. Sementara ada orang yang dikasih oleh Allah senang terus, kaya terus. Ya. 7 turunan kaya. Ini bagus pertanyaannya, Mas. Masya Bagus dong. Bang, dengar Bang. Yuk. Kalau abang udah tanya kayak gitu, berarti hidayah ntar lagi masuk. Amin. Iya. Kenapa? Tahu dari mana sekarang belum? Karena beliau, anak kelihatan dari cara bertanya kelihatan orang tuh mau belum dapat hidayah, tapi ntar lagi dapat. Jadi Bang, afwan ya, kita harus mengenal Allah, itu yang pertama. Siapa itu Allah? Allah itu zat yang maha adil. Kalau ada hubungannya kebahagiaan manusia dalam kekayaan, ada hubungannya dengan kekayaan, berarti Allah nggak adil. Ternyata Allah untuk membahagiakan orang miskin, Allah tak perlu bagi orang miskin harta. Maknanya Allah mampu membahagiakan orang miskin tanpa memberi harta. Dan Allah mampu menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Jadi jangan dipikir orang kaya itu bahagia, jangan disangka orang miskin itu sengsara, belum tentu. Dan Allah mampu memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia raja. Dan Allah mampu menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Dia tetap jadi presiden, gubernur, wali kota, bupati, dan sebagainya, anggota dewan. Tapi semua mata jijik lihat muka dia. Orang beriman itu apapun suasana keadaan yang Allah beri kepada dia sebuah kebaikan. Ketika Allah beri dia kekayaan, dia bersyukur, dia memuji-muji Allah, maka itu adalah memuliakan dia. Ketika Allah berikan kemiskinan, dia bersabar dan mengharap pahala dari Allah, dan itu menggugurkan dosanya dia. Bahkan orang miskin yang bersabar, kata Nabi SAW, akan Allah masukkan ke surga 500 tahun lebih awal daripada orang kaya yang bersyukur. Kenapa? Kata Sayyidina Ali karamallahu wajah, harta yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. Baik. Gitu, kamu pilih yang terbaik menurutmu. Kemudian setelah kamu pilih, kamu anggap pilihanmu yang paling buruk. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.